Assalamualaikum, apa kabarnya semua? Semoga sehat selalu buat kita semua. Bagi yang sudah like, komen, dan subscribe channel kita semoga diberikan kelancaran rezeki dan kebahagiaan selalu. Terima kasih. Adi ceritakan tanda pagar. Battle Through the Heavens, Chapter 336. Chapter 336, Kekuatan Sejati dari Kedua Pihak. Semua tatapan di tanah terbuka berhenti di Nalan Yanran yang perlahan turun. Semua ekspresi mereka berbeda saat mereka melakukannya. Orang ini sepertinya cukup baik. Di atas pohon besar, Jia Xingtian tersenyum sambil menatap Xiao Yan. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sayangnya, serangan kali ini tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Nalan Yanran meskipun terlihat ganas. Teknik Dou kelincahan, vlog terbang, memang sesuai dengan namanya. Petik 2. Fama di sampingnya mengangguk sedikit. Tatapannya menatap Nalan Yanran yang jatuh dan dengan lembut tertawa, gadis dari klan Nalan juga tidak lemah. Sepertinya Yun Yun benar-benar mencoba yang terbaik untuk mendandani gadis itu selama 3 tahun ini. Petik 2. Hai Bodong sedikit mengernyit. Dia menatap Nalan Yanran dan alisnya tiba-tiba berkedut sesaat kemudian. Energi di dalam tubuhnya meningkat dengan cepat. Selain itu, samar-samar memiliki tanda telah melanggar batas dosi. Cek, sungguh metode yang luar biasa untuk menyembunyikan kekuatannya. Bahkan saya tidak menemukannya. Teknik rahasia mistik Cloud Sect memang luar biasa. Petik 2. Jia Xingtian dan Fama tersenyum. Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, pelatihan yang diterima Nalan Yanran sebagai pemimpin Sekte Mistik Cloud berikutnya secara alami bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan murid Mistik Cloud Sekte biasa. Selain itu, Mistik Cloud Sekte juga memiliki bantuan Pil King Guhe. Menambahkan semua ini ke fondasi kuat Nalan Yanran, tidak dianggap konyol baginya untuk mencapai kelas Dadoshi pada usia ini. Sepertinya pertarungan kali ini akan menjadi agak intens. Orang kecil dari klan Xiao itu juga bukan orang biasa. Selain itu, penggaris hitam besar di tangannya juga agak aneh. Fama menatap penguasa Suan berat di tangan Xiao Yan saat dia berbicara. Melihat aliran udara yang dia ciptakan saat kakinya mendarat di tanah, penguasa itu sepertinya memiliki beban. Apakah kalian berdua menyadari bahwa setelah penguasa meninggalkan tangannya, tidak hanya kecepatannya meningkat, tetapi bahkan letusan dan kepadatan dokinya langsung menjadi lebih kuat. Jia Xingtian layak menjadi orang kuat yang bahkan ditakuti oleh Hai Bodong. Bahkan sedikit gerakan saat Xiao Yan mendarat di tanah benar-benar diamati olehnya sedetail itu. Iya, mendengar kata-kata Jia Xingtian, Fama mengangguk sedikit. Tampaknya dia juga merasakan perubahan ini. Dari kelihatannya sekarang, kompetisi ini akan menjadi kompetisi yang sulit. Namun yang membuat saya penasaran adalah apa sebenarnya yang diandalkan oleh anak kecil ini. Dia benar-benar bisa melarikan diri dari reputasi sebagai orang yang tidak berguna 3 tahun lalu dan mengejar kemajuan Nalan Yanran, yang telah menerima pelatihan Misty Cloud Sect, dengan kecepatan seperti itu. Jia Xingtian tidak yakin saat dia berkata dengan lembut. Saya tidak tahu, asosiasi alkemis kami belum pernah bertemu dengannya jadi kami tidak pernah menyelidikinya. Fama menggelengkan kepalanya, tatapannya menatap ke tanah terbuka dan tiba-tiba berkata, gadis dari klan Nalan itu akan menggunakan kekuatan aslinya. Nalan Yanran yang perlahan jatuh dengan aneh melayang di udara saat dia berada sekitar setengah meter dari tanah. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan tubuhnya terbalik di udara. Setelah itu, dia mendarat di permukaan batu hijau keras dengan cara yang ringan dan lincah. Mengamati Nalan Yanran, yang sebenarnya tidak terluka setelah mendarat di tanah, desahan lega tanpa sadar terdengar di seluruh alun-alun. Mata cantik Nalan Yanran serius. Dia menatap Xiao Yan di sisi berlawanan yang ekspresinya masih tenang. Dengan suara lembut, dia berkata, kamu benar-benar mengejutkanku. Tidak peduli apa, aku, setidaknya, percaya bahwa kamu bukan lagi tuan muda klan Xiao yang tidak berguna sejak saat itu. Petik 2. Xiao Yan tidak memberikan jawaban atas kata-kata Nalan Yanran yang agak meratap. Dia hanya mengangkat matanya dan menatap dengan acuh tak acuh padanya. Saat dia merasakan energi berwarna hijau pucat yang perlahan melonjak di dalam Nalan Yanran, dia dengan lembut bergumam di dalam hatinya, apakah dia akhirnya akan menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Saya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi tentang semua yang terjadi saat itu. Nalan Yanran perlahan mengangkat tangannya. Cahaya hijau di atas pedang panjang berwarna hijau pucat menjadi semakin padat saat tatapannya menatap Xiao Yan. Tapi aku saat ini mewakili Misty Cloud Sect. Saya tidak akan menahan apapun untuk reputasinya. Petik 2. Saat suara Nalan Yanran perlahan jatuh, jubah di tubuhnya dan rambut hitam di kepalanya tiba-tiba bergerak meski tidak ada angin. Kehadiran yang kuat secara bertahap muncul dari dalam tubuhnya. Tingkat kekuatan kehadiran yang mengesankan menyebabkan murid-murid Misty Cloud Sekte di sekitarnya melebarkan mulut mereka karena terkejut. Banyak tangisan lembut tanpa sadar terdengar, ki ini, apakah Nalan si Jie telah maju menjadi Dadoshi? Melihat ekspresi murid Misty Cloud Sekte di sekitar, tampaknya bahkan mereka tidak yakin tentang kekuatan sebenarnya Nalan Yanran. Sungguh tidak terduga bahwa keponakan Nalan telah mencapai kelas Dadoshi pada usia seperti itu. Dia benar-benar mengagumkan. Mu Chen menoleh dan berkata sambil tersenyum kepada Nalan Jie setelah mengamati Nalan Yanran yang memancarkan kekuatan yang kuat. Tawanya mengandung rasa iri. Meskipun Muzan saat ini adalah Doshi bintang 9 dan tampaknya hanya setengah langkah dari Dadoshi, Mu Chen tahu bahwa setengah langkah ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilewati jika seseorang tidak memiliki cukup keberuntungan. Keponakan Muzan juga tidak lemah. Nalan Jie tersenyum dan memberikan respon yang sopan. Kekuatan yang tiba-tiba ditunjukkan Nalan Yanran juga menyebabkan dia menghela nafas lega. Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, Nalan Yanran pada akhirnya adalah anggota klan Nalan.
Jika dia kalah dalam kompetisi ini hari ini, tidak hanya Misty Cloud Sekte akan kehilangan muka, tetapi klan Nalan juga akan merasa malu. Apalagi, Nalan Yanran bahkan secara impulsif mengatakan bahwa jika dia kalah, dia akan menjadi budaknya ketika dia membuat perjanjian saat itu. Ketika dia memikirkan wanita muda tertua dari klan Nalan dan penerus masa depan Misty Cloud Sekte menjadi pelayan wanita orang lain, ada beberapa indikasi keburukan di wajah lama Nalan Jie. Perempuan ini, saat dia perlahan melepaskan napas, Nalan Jie menatap Xiao Yan yang dengan tenang memperhatikan Nalan Yanran. Dia dengan lembut berkata, keponakan Xiao, maafkan aku. Kompetisi ini memiliki terlalu banyak kerumitan bagi Nalan Yanran. Saya khawatir kami hanya bisa salah Anda. Di masa depan, saya akan memerintahkan klan Nalan untuk memberi kompensasi kepada klan Xiao. Petik 2. Mendengar perkataannya yang penuh percaya diri, ternyata ia tak optimis Xiao Yan mampu memenangkan kompetisi ini. Namun, seseorang tidak bisa menyalahkannya. Usia Xiao Yan saat ini bahkan belum genap 20 tahun. Terlepas dari seberapa luar biasa bakat pelatihannya, kesulitan mencapai kelas Dado Si pada usianya sangat besar. Bagaimanapun, dia tidak mendapat dukungan dari faksi besar seperti Misty Cloud Sect di belakangnya. Tentu saja, ini memang benar dalam keadaan normal. Kalau bukan karena pil roh hijau 3 baris, Xiao Yan benar-benar hanya akan bertahan di bawah Dado Si. Sayangnya, situasi Xiao Yan tidak dianggap normal. Oleh karena itu, pemikiran Nalan Jie ini pasti akan menghadapi kekecewaan. Matahari yang terik menggantung tinggi di udara dan sinar matahari turun dari langit di kejauhan, menyebarkan kabut tipis yang menyelimuti alun-alun. Itu menyinari tubuh semua orang yang hadir, menyebabkan kulit mereka terasa sedikit hangat. Hampir 1000 murid Misty Cloud Sekte duduk di tanah di sekitar alun-alun, membentuk setengah lingkaran. Mereka duduk di permukaan batu seperti pilar kayu dan pancaran sinar matahari dari langit tidak menyebabkan tubuh mereka melakukan gerakan sedikitpun. Ketahanan orang-orang ini adalah sesuatu yang tidak bisa tidak dipuji oleh Xiao Yan meskipun tidak memiliki kesan yang baik tentang Misty Cloud Sect. Melihat bagaimana mereka dapat melatih orang-orang berbakat yang telah diambil dari seluruh negeri dengan cara seperti itu, Misty Cloud Sekte benar-benar tidak hanya mengandalkan reputasi kosongnya untuk berdiri di atas kekaisaran Jia Ma selama bertahun-tahun. Di atas platform batu tepat di belakang monumen batu yang terletak di tengah alun-alun, 10 pria tua berjubah putih plus menyipitkan mata lama mereka saat mereka melihat 2 orang di alun-alun. Kadang-kadang, mereka membisikkan sesuatu di antara mereka sendiri. Elder pertama, pertarungan baru saja dimulai namun Nalan Yanran dipaksa untuk menggunakan kekuatan aslinya. Di sisi lain, anak kecil dari klan Xiao tampaknya tetap sangat tenang. Seorang pria tua berjubah putih menoleh dan dengan lembut berkata di samping Yunleng. Suaranya membawa sedikit kekhawatiran. Pola pikirnya memang cukup bagus. Jari Yunleng dengan lembut menyapu beberapa debu yang tidak ada di jubahnya saat dia berkata dengan santai, tapi kompetisi semacam ini bukanlah sesuatu di mana seseorang bisa mengandalkan mentalitas mereka. Kemajuan Nalan Yanran selama beberapa tahun ini adalah sesuatu yang bahkan membuat kami orang tua merasa terkejut. Selain itu, pemimpin sekte tampaknya telah memberinya beberapa teknik rahasia sekte. Tidak peduli betapa luar biasanya bakat pemuda itu, setidaknya, agak tidak mungkin baginya untuk mengejar ketinggalan dengan Nalan Yanran sekarang. Kalian semua tidak perlu terlalu khawatir. Petik 2. Karena Nalan Yanran telah menunjukkan kekuatan aslinya, pertempuran ini sepertinya akan segera berakhir. Begitu kita mengusir bocah kecil itu dari klan Xiao, aku tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Kata Yunleng samar. Mendengar kata-kata Yunleng seperti ini, lelaki tua berjubah putih itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia mengangguk, berbalik dan melirik platform batu di bawah. Tiba-tiba, dia berkata, "Gye, apakah ada yang salah?" Setelah mendengar pertanyaan itu, seorang lelaki tua berjubah putih yang duduk di lantai 2 dari platform batu berbalik. Melihat penampilannya, sangat mengejutkan bahwa Gye adalah orang yang menemani Nalan Yanran ke klan Xiao untuk membatalkan pertunangan saat itu. Ekspresinya saat ini agak aneh. Selain itu, sumber ekspresi wajahnya sepertinya Xiao Yan di tempat terbuka. Sejak Xiao Yan muncul di matanya sebelumnya, ekspresi Gye berubah menjadi seperti ini. Ini karena dia telah menemukan bahwa pemuda sebelumnya sebenarnya samar-samar tampak agak mirip dengan orang berjubah hitam misterius yang dia lihat di klan Mo di dalam kota Yan saat itu. Mustahil, pria misterius itu adalah Dou Huang. Dengan usia Xiao Yan, bahkan jika dia memiliki bakat langit, dia tidak mungkin mencapai langkah itu. Gye menggelengkan kepalanya dengan keras, ingin membuang pikiran konyol dalam benaknya. Namun, kedua wajah itu terus perlahan bergabung. Pada satu contoh, ketika kedua wajah itu benar-benar digabungkan, seluruh tubuh Gye gemetar. Dia menghembuskan nafasnya yang kasar saat dia pulih. Dia tiba-tiba menyadari bahwa seluruh jubahnya benar-benar basah oleh keringat dingin. "Apa kamu baik-baik saja?" 10 lebih tua dari Misty Cloud Sekte menyaksikan wajah Gye yang dipenuhi keringat dingin dengan terkejut saat mereka merajut alis dan bertanya. "Tidak apa." Gye menelan seteguk air liur yang masuk ke tenggorokannya yang kering. Dia ragu-ragu sejenak, hanya untuk menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyuarakan pikiran di dalam hatinya. Meskipun kedua wajah itu tampak sangat mirip, dia masih tidak percaya bahwa orang berjubah hitam misterius itu adalah Xiao Yan. Jika yang terakhir benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, apakah dia perlu melelahkan dirinya sendiri dan bertengkar hebat dengan Nalan Yanran? Itu benar-benar ilusi. Melihat sikapnya, dia paling banyak berada di kelas Dosi. Tidak peduli apa, dia pasti bukan orang berjubah hitam misterius itu. Gye mengatupkan giginya, perlahan mengangkat kepalanya dan terus mengalihkan pandangannya ke tanah terbuka.
Di tanah terbuka, kehadiran Nalan Yanran yang meningkat dari dalam tubuhnya perlahan berhenti meningkat ketika akhirnya mencapai kelas Dadoshi. Dengan lambaian pedang panjang di tangannya, cincin pedang yang jelas terdengar di atas tanah terbuka dengan santai. Di ujung pedang, aura pedang berwarna hijau mengembang dan menyusut. Itu diarahkan ke Xiao Yan dari jauh dan angin liar langsung muncul entah dari mana. Mengamati Nalan Yanran di sisi yang berlawanan saat kekuatannya berhenti naik, Xiao Yan mengerutkan bibirnya. Dia dengan lembut bergumam, seperti yang diharapkan. Sekitar 2 bintang Dadoshi. Petik 2. Mari mulai bersiap untuk keluar semua. Xiao Yan memutar lehernya dan dengan lembut menghembuskan napas. Telapak tangannya menahan penguasa Suan berat di atas tanah. Segera, dia menggunakan kekuatannya untuk memasukkannya ke dalam tanah. Douki berwarna hijau di tubuhnya seperti nyala api yang tiba-tiba melonjak. Beberapa saat kemudian, Douki menghilang dan armor Douki berwarna hijau muncul di depan mata semua orang. Armor Douki. Orang ini sebenarnya juga seorang Dadoshi. Petik 2. Mengamati baju besi yang tampaknya terdiri dari zat substansial, gelombang suara yang dibuat saat menghirup udara dingin terdengar di sekitar tanah terbuka. Tanda pagar sampai jumpa di chapter berikutnya.